Sorman Raja Fredrin 13.000 match versus top global Hayabusa dan Harold di Mobile Legends. Gila banget ini Sorman epic comeback gendong satu tim di game ini guys. Karena saat ini berada di 51 bintang Mythic Glory. Dan ini dia total match Fredrinnya 13.312 match, win rate-nya 78,9%, tinggi banget ya. Ini yang bisa kalian tiru, custom tank emblem yang dia gunakan dengan talent Inspire, Seasonal Hunter dan Impurage full build-nya ada di situ. Kalian copy paste aja ya. Kita langsung aja masuk menuju ke dalam gameplaynya. Oke guys, kita sudah ada di dalam gamenya dan di sini mari kita sama-sama lihat ya kehebatan YT Sorman dalam memakai Fredrin. Emang nih orang kalau udah pakai Fredrin itu udah kayak nyatu dalam jiwanya sih, karena emang jago banget guys. Di sini dia pakai Retri Ungu. Ini salah satu alasan kenapa dia pakai Retri Ungu, karena musuhnya juga lumayan banyak yang hero tebel ya. Ada Gatot di situ, tapi kita lihat ya satu versus 3 di sini bro. Walaupun early game tetap dihajar ya, karena memang Fredrin kalau early game asalkan udah level 4 itu udah enak banget yang namanya team fight. Dan lu lihat aja di situ Gatotnya langsung terkena point kill ya. Di sini kayaknya bakalan free turtle kah, tapi di sini ada, ini dia nih top global Arlo, top global Hayabusanya lagi menghampiri. Kita lihat YV-nya ulti, dia pinter banget untuk nahan Hayabusanya biar nggak ke area turtle, tapi di sini malah Kiminya yang dapat turtle. Mungkin salah satu strateginya ya, walaupun dia punya retribution tapi biarkan Kimi yang ngasih turtle-nya, dia ngegangguin jungle-nya itu Hayabusa biar nggak bisa retri ke area turtle. Wah, pinter juga tuh, patut ditiru guys strateginya. Kita lihat ya di sini dia balik lagi ke arah jungle, ngebuff dulu, karena memang kalau lu pakai Fredrin itu butuh yang namanya farming jungle monster sih guys. Lo harus manfaatin karena memang Fredrin enak banget untuk farming jungle monster. Banyak banget skill yang bisa dipakai, bisa pakai skill 1, 2, 3 ya kan. Dan di sini untuk first itemnya dia bikin brute force. Banyak user Fredrin yang masih bikin kayak Thunderbelt sebenarnya oke-oke aja sih guys. Cuman menurut gue sih kalau dibikin brute force lebih enak lagi cuy mobilitasnya. Apalagi brute force juga nambahin physical attack juga kan berapa persen gitu, walaupun kecil memang, tapi setidaknya kalau full stack lu udah larinya movement speednya kencang di early game ya kan. Terus itu dapat tambahan armor, dapat tambahan cooldown juga dari brute force, jadi itu enak banget. Kalau Thunderbelt kan cuman nyari true damage-nya juga nggak terlalu sakit-sakit banget gitu loh kan. Fredrin kan bukan tipikal yang nge-damage ya. Memang Thunderbelt itu efeknya ketika darah lu lebih tebal, true damage-nya juga lebih sakit. Tapi kalau misalnya nunggu darah tebal itu kan otomatis sudah late game ya. Kalau udah late game Thunderbelt tuh pasti ngumpulin stacknya harusnya dari early game, jadi kayak kontradiktif gitu loh, nggak bisa dipakai di early game. Lebih worth it-an beli brute force mendingan daripada Thunderbelt. Oke, kita lihat ya, kita lihat di sini dia mau setup turtle lagi. Ada Gatot, Arlot dan juga YV di situ. Sementara Hayabusanya masih jauh, udah ada di atas. Di top lane udah mulai dipok. Buset, Minotaurnya udah ulti flicker aja di sini. Oke, kita lihat ya Freddy-nya ngapain. Arlotnya coba untuk menusuk, mengejam-ejam 1 versus 5 di sini. Freddy-nya masih mau team fight kah? Wah, gelo. Dia udah gak ada retri loh. Oh, dia kayaknya mau manfaatin ultimate-nya, diskaratin dulu nih. Oh enggak, dia nggak mau ngambil resiko. Tapi by the way kalau lu lihat ya di minimap itu Nathannya bisa nge-push mid lane turret dan ngedapetin free platingan, dan di atas saldosnya juga free farming. Jadi menurut gue ini bagus sih. Walaupun mereka nggak dapet turtle, setidaknya timnya memanfaatkan semua source yang ada dengan sangat baik untuk dapetin tambahan XP dan gold. Aldosnya pakai ulti untuk kabur di situ, pinter juga ya. Ini by the way dia juga bawa top global juga guys, top global Aldos nih. Oke, kita lihat di sini dia lanjut farming lagi. Sementara itu Arlotnya kayaknya udah mau ngegas Fredrin aja ini. Gila bro, ini hero emang paling enak banget dijadiin jungler sih. Di era sekarang jungler assassin yang sakit-sakit, kalau lu pengen main sustain pakai jungle tank aja guys. Kayak contohnya ini Fredrin. Tapi setidaknya lu emang butuh kayak gimmick
dari gold lane dan mid lane lu sih. Jadi ini kan dia ketolong karena ada 2 ya, ada damage dealernya, ada Nathan dan juga Kimi. Jadi jungle-nya nggak terlalu berperan penting untuk ke damage. Jadi di sini perannya Fredin lebih ke ngebuka war, open war, initiate, karena dia bukan damage dealer kan. Nah kalau misalnya lu udah tank jungle, mid lane-nya juga bukan yang ngedimek, gold lane-nya fighter, wah itu sulit bro. Apalagi di sini ada Aldous juga untuk damage tambahan 1 hit kalau udah late game kan. Kita lihat lagi di sini dia emang hobi banget kayaknya satu lawan banyak. Lu lihat aja di situ 4 orang diladenin bro, karena memang semakin sekarat darah Fredin semakin sakit juga ultimate-nya. Dan itu salah satu keuntungan kalau lu memakai Fredin, emang anomali sini hero. Lu sekarat tapi lu tambah sakit gitu. Jadi kan ke-trigger pengen 1 versus banyak terus gitu loh. Ya udah nggak apa-apa, gebukin aja gue rame-rame. Kalau udah sekarat langsung 1 itu tadi aja lu lihat tuh, sekali gebok ulti langsung hilang. Dan di sini Hayabusanya kayaknya tidak terlalu memperdulikan buff birunya. Dan Hayabusa turtle, ya gue kira turtle-nya bakal dapet Fredin tadi. Itu kalau dapet Fredin nyesek banget sih, udah ngerelain buff biru. Tapi di sini kita lihat 4 orang. Oke, Gatotnya juga udah ulti, bahkan 5 orang di situ mencoba untuk menolong Hayabusanya dari sergapan Fredin. Ulti, wah gelo sih ini bro, banyak banget crowd controlnya. Tapi di sini masih bisa sustain kan, di flickerin, dimuntahin bannya langsung mati. Gokil. Ya memang harus ada item tambahan sih bro, nggak cukup untuk brute force doang di sini menurut gua. Ketika lu pengen sustain 1 versus 5, setidaknya 3 item lah baru lu bisa nahan semua damage, semua soul skill. Dan di sini kayaknya dia bikin ini ya, Athena. Oh bukan deng, bukan Athena bro. Kita lihat dia mau bikin apa di sini. Hayabusanya di situ nggak diganggu sama sekali. Waduh, dia langsung OTW ke arah bawah. Ada YV Arlot juga, YV-nya juga udah di double kill sama Nathan. Wah, dia mau gangguin Hayabusa bro. Gangguin Hayabusa dulu, santai. Kita lihat ya, buffnya Hayabusa dari tadi benar-benar digangguin banget sih, nggak dibiarin untuk didapetin. Gue juga kalau jadi Hayabusanya kesel tuh. Gokil. Oke, Radiant Armornya dikit lagi jadi Hayabusanya udah shadow kill di situ. Wow, kena call, nggak bisa ngapa-ngapain ya. Ini salah satu skill yang bisa ngekontra assassin sih guys. Skill 3-nya Fredin ini emang annoying banget, karena kalau lu pengen kabur nggak jadi, nggak bisa. Kena call, udah kena call digebukin rame-rame, wah udah beres itu. Ini kayaknya banenya bikin magic damage ya, karena muntahannya sakit banget bro. Kalau itu udah di initiate, ini lordnya mau digas kah? Mumpung Hayabusa juga nggak ada, tapi di sini dia langsung connect ke arah Arlot terlebih dahulu, tapi terkena stun dari Lord. What the heck bro? Itu 3 orang, tapi sayang banget di sini dia tidak bisa sustain lebih lama ya. Kalau misalnya dia bisa sustain lebih lama, gue yakin itu rata sih sama dia. Ya kalah war. Mungkin lebih ke open warnya aja tadi yang agak sedikit miss ya. Apalagi tadi kena stun lord juga, itu impact banget sih, ngaruh banget bro kalau udah kena stun lord, karena stunnya lumayan lama. Ngeselin banget emang. Oke, reset lagi. Setidaknya di sini dia ngedapetin lordnya, tapi mau digas lagi kayak itu Gatotnya. OTW Domi ya, by the way, YV-nya ulti. Lihat ya, dia nahanin Gatotnya di ulti, padahal darah spreadingnya udah sekarang, tapi kagak ada rasanya sama sekali anjir. Gelo. Sementara itu Aldosnya berhasil nge-split push di sini. Ya salah satu keuntungan kalau lo punya Aldos di tim lo, ya enak aja gitu untuk main objektif
split push, dia juga bisa datang kapanpun dengan ultimate-nya. Tapi di sini kita lihat ya, masih berjibaku di situ dengan Kimi sebagai damage dealer. Tapi ini EV-nya pintar banget ya, flicker yang dia burst itu bukan Freddy-nya tapi Kimi, karena Kimi itu sumber damage dari Freddy ya. Jadi kalau misalnya lu ketemu Freddy nih, jangan lu incer atau all in Freddy-nya guys, lu incer all in itu yang belakangnya, damage dealernya, siapa yang punya damage paling gede di tim itu, nah itu yang harus lu incer. Dan di sini EV-nya gue rasa pinter banget sih. Dan Blade Armor udah jadi 12 menit ya, cukup lama juga di sini gamenya, karena memang lawannya juga top global bro, bukan kaleng-kaleng ini. TW ke arah bawah, kita lihat dia mau ngapain ya. Oke, dia kayaknya main terbuka aja, yang lain pada ngumpet semua tuh di rumput. Dari tadi Gatot mulu nih yang di pok, tapi gue kira tadi dia bikin domi, ternyata bikin bet. Waduh, miss. Aduh sayang banget itu, sumpah itu sayang banget guys. Ya nggak apa-apa lah, reset. Dia langsung balik. Masih mau digas kah? Oh, dia mau ngelindungin Kiminya sih di sini. Wah, Arlotnya jago banget ini, ngemakanin Kimi. Buset, dia udah tahu hitungan ultimate Ferdinand. Dan di situ Aldosnya dapat maniak bro. Tapi menurut gue walaupun Aldosnya yang ganyang-ganyang dengan damage-nya yang overpower, lu lihat aja di sini guys, walaupun Freddy-nya cuma ngekill 2 tapi asisnya paling banyak dan makanin damage-nya itu paling banyak. Gue yakin Freddy-nya di sini yang MVP walaupun Aldosnya kill banyak ya. Oke, kita lihat ya, di situ dia masih mencari darah. Nggak butuh recall bro, kalau lu pakai Freddy sih menurut gue nggak usah recall, karena kalau misalnya lu recall ngabisin waktu sih. Mending lu eliminate jungle monster, udah cukup sih menurut gua. Oke, habis Blade Armor dia mau bikin apa nih? Apakah dia mau bikin Guardian Helmet? Kayak Guardian Helmet sih, atau Twilight Armor. Twilight Armor juga oke. Sementara itu Aldosnya lagi mengawal pergerakan Lord dari arah bottom lane. Di sini dia masih mencoba untuk menarik musuh. Harus di bait sini musuhnya atau di kiting. Oke, udah keluar tuh ulti Bane. Tapi ulti Bane sebentar sih. Ini harusnya dapat inhibitor turret lah. Oke, dia langsung masuk bro ke area base itu. 4 orang dia makanin damage-nya semuanya. What the heck? Gak ada yang berani untuk masuk kah? Fredin? Oke, masih ada ulti EV di sini, dia agak ragu-ragu juga untuk masuk. Darah sekarang ulti. Aduh, sayang banget pasifnya nggak cukup untuk dia ngeluarin ulti. Wah, Kiwinya sih boleh-boleh ya di sini ya, berduet dia dengan Freddy. Tapi bisa kan? Sayang banget, area of effect ultimate-nya kurang jauh, kurang gede. Berharap kayak geprekan Balmond ya. Waduh guys, 4 orang nih, 4 orang tumbang. Oke, dia ngebet dulu di situ Hayabusanya. Dan Bane, wah sakit banget itu semburannya bro. Terus di sini udah jadi Twilight Armor sih. Dan di sini momen of truth-nya lagi, kalian lihat ya, ultimate-nya 1 hit darah penuh, boom, buset. Ini sih yang bikin momen epic comeback guys, karena Hayabusanya di situ 30 detik lagi dan Banenya langsung di-charge sama Aldos. YV-nya terkena instant kill, 2 orang tumbang di sini. Wah, ini sih guys, gila. Momen dia ngedapetin Hayabusanya dengan 1 kali hit pakai ulti. Gelo itu darahnya full by the way ya. Dia coba makanin damage turret di sini untuk ngeskaratin musuh, ngeskaratin dia sekarat, musuh juga jadi sekarat kalau kena ulti jir. Sama-sama sekarat. Oke, lo lihat ya, langsung di end loh, Hayabusa mati. Tadi itu momennya mahal banget sih. Gimana menurut kalian? Dan ini dia statistiknya, lo lihat ya, statistiknya tuh
Sorman yang MVP bro, gelo, ngeri. Gimana menurut kalian gameplay Raja Fredin melawan Top Global? Dan sini Top Global Arlotnya sih MVP ya. Dan ini momen saat dia ketemu Top Global Hayabusa. Yang ini gameplaynya nggak terlalu seru ya, mendingan yang tadi yang gue bawain guys. Thank you buat kalian semua yang udah nonton, dan jangan lupa kalau suka konten gue diklik tombol like dan subscribe-nya. Sampai ketemu di konten gue selanjutnya, bye bye guys.